Jangan lupa subscribe. Tidak banyak orang yang tahu pada era kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raden Wijaya sudah menggunakan senjata jenis meriam. Dikatakan dari berbagai sumber sejarah, jenis senjata ini bukanlah senjata asli buatan Majapahit. Senjata ini awalnya merupakan hasil sitaan perang dari tentara Mongol. Pada waktu itu, pasukan Kekaisaran Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan mengirimkan bala tentaranya sekitar 20.000 pasukan untuk menyerbu kerajaan Singasari. Berawal dari utusan Mongol bernama Meng Hihi yang diperlakukan tidak baik oleh Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari. Saat itu, Singasari tidak mau tunduk pada pemerintahan Mongol. Sayangnya kerajaan Singasari sudah runtuh terlebih dulu diserang oleh Kediri yang dipimpin Jayakatwang. Sebelum pasukan Mongol tiba di Singasari, armada yang dipimpin Sihpi berlabuh di muara Sungai Sedayu, Gresik. Sihpi mengirimkan utusannya pada Raden Wijaya dari Majapahit untuk menyampaikan pesan Kaisar Mongol. Raden Wijaya menerima pesan dari utusan Mongol tersebut, bersedia tunduk pada Kekaisaran Mongol namun dengan persyaratan. Saat itu, Raden Wijaya tengah berperang melawan pasukan Jayakatwang. Raden Wijaya meminta bantuan kepada Kubilai Khan untuk menyerang Jayakatwang di Kediri. Tentara Mongol dan pasukan Raden Wijaya menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kediri, mengepungnya dari 3 arah dan pada akhirnya Jayakatwang dapat ditaklukkan. Setelah keberhasilan penyerangan itu, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol yang tidak siap dan dalam keadaan masih merayakan pesta kemenangan. Penyerangan itu berhasil memecah belah pasukan Mongol dan dipukul mundur oleh pasukan Raden Wijaya. Dari sinilah awal mula Majapahit mendapatkan meriam yang ditinggalkan oleh pasukan Mongol. Meriam ini dinamakan cetbang dan dikembangkan oleh para empu. Cetbang merupakan meriam yang dibuat menggunakan bahan perunggu ataupun besi melalui proses metalurgi. Meriam Majapahit memiliki berbagai ukuran yang beragam, rata-rata antara 1-3 meter, menggunakan daya ledak mesiu, menggunakan peluru bulat besar maupun proyektil kecil. Dari segi bahan, kemungkinan logam yang dipakai para empu lebih baik dibandingkan Mongol, ukurannya pun lebih kecil dari meriam Mongol. Cara menggunakannya dikatakan mirip seperti bazooka atau meriam tangan. Adapun meriam cetbang yang digunakan pada armada kapal perang Majapahit memiliki ukuran yang lebih besar. Awalnya penggunaan meriam cetbang sempat terhenti dikarenakan saat itu para empu Majapahit tidak mampu memproduksi bubuk mesiu sendiri. Senjata ini digunakan kembali pada era Hayam Wuruk setelah Majapahit melakukan hubungan diplomatik dengan negeri Tiongkok. Saat itu penguasa di negeri Tiongkok sudah berganti. Hayam Wuruk mengirimkan para empu untuk belajar membuat mesiu di sana. Semoga bermanfaat dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.